Selamat pagi, apa kabar? Senang banget ya hari ini saya bersama dengan salah satu dokter dari Rumah Sakit Manyar Medical Center Surabaya. Dan kita akan ngobrol tentang topik pemeriksaan USG saat Anda sedang hamil. Bersama saya nanti akan ada 2 dokter rencananya. Tapi yang pertama saya ngobrol dulu dengan Dokter Ninta. Selamat pagi Dokter Ninta. Selamat pagi. Betul ya Ninta ya? Iya benar. Oke, karena sebenarnya namanya agak panjang nih ya. Tapi nanti akan saya tulis lengkapnya di layar kaca supaya nanti kalau pas Anda main ke MMC itu nggak salah nanti mau cari dokter yang mana itu kan ya. Dokter, kita langsung aja pagi hari ini karena juga nanti kita akan ngobrol dengan temannya Dokter Ninta juga. Dokter Ninta, yang saya tahu ya kalau kita bicara seputar masalah kehamilan itu kan pasti pemeriksaannya minimal 4 kali. Betul. Nah, tapi kalau kita ngobrol seputar masalah USG, ini apakah sama jumlahnya 4 kali juga atau berbeda? Karena trimester pertama 1, trimester kedua 1, trimester ketiga 2 kali. Betul ya? Iya. Kalau USG ini apa pentingnya? Karena sekarang ini macam-macam loh. 2 dimensi, iya. 4 dimensi ya kan. Mungkin ada yang baru lagi saya nggak ngerti nih ya. Monggo Dokter Ninta silahkan. Iya baik. Terima kasih Mas. Jadi pemeriksaan USG itu memang sesuai dengan jumlah minimal. Minimal itu 4 kali selama kehamilan. Iya. Tapi fungsinya berbeda-beda. Jadi kalau pada trimester 1, dia fungsinya untuk menentukan kehamilannya bagaimana. Jadi kalau trimester 1 itu kan berupa kantong kehamilan aja. Kantong kehamilan tuh bisa berada di dalam maupun di luar dari rahim atau uterus. Kemudian jumlah kantong kehamilannya berapa Mas? Kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, mungkin dari keluarga itu punya bakat kembar atau gimana. Jadi bisa kehamilannya itu 2 kantongnya atau bahkan 3. Oh gitu. Tapi ada yang lebih berbahaya lagi, kantongnya itu bisa di luar kandungan. Kadang-kadang itu yang kita tidak ketahui di awal kehamilan, baru tahunya pas akhir-akhir trimester 1, tapi biasanya ibunya datang dengan nyeri perut. Nah itu bahaya banget. Kalau nyeri perut pada kehamilan di luar kandungan itu biasanya sudah terjadi perdarahan dan wanita tersebut atau pasien tersebut bisa mengalami shock. Nah itu yang penting diketahui pada saat trimester 1. Ini apakah yang sama juga dinamakan istilahnya hamil anggur atau di luar kandungan nggak sih Dokter Ninta? Jadi kehamilan itu disebut dengan kehamilan di luar kandungan atau kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik sendiri ada 2, jadi yang tidak terganggu dan yang terganggu. Kalau yang terganggu itu berarti kehamilan ektopiknya itu sudah mulai mengalami perdarahan, dan itu yang membuat keluhan biasanya nyeri-nyeri bahkan sampai shock. Itu yang disebut dengan kehamilan ektopik. Kalau kehamilan anggur, dia itu adalah kehamilan yang dimana ari-arinya atau plasentanya itu tumbuhnya melebihi dari seharusnya dan janinnya tidak bertumbuh. Nah itu nanti biasanya pertumbuhannya akan hebat banget. Jadi rahimnya itu biasanya lebih besar dari seharusnya. Harusnya hamil 8 minggu, rahimnya tuh bisa sebesar 12 minggu, dan si ibu ini akan mengalami flek-flek atau perdarahan. Itu juga mengancam nyawa. Jadi sebenarnya nih ya, kalau kita ngobrol seputar pemeriksaan saat Anda sedang hamil bisa di rumah, Anda juga harus tahu kalau sama-sama penting nih antara kontrol rutin ke dokter sama juga kita melakukan USG. Jumlahnya pun juga sama. Jadi kalau kontrol ke dokter juga 4 kali ya selama kandungan Anda masih ada atau masih dalam masa kehamilan itu minimal 4 kali. Sama juga seperti itu, USG juga sama. Jadi kalau bisa itu minimal 4 kali. Nah ternyata itu beda-beda. Waktu pas trimester pertama yang namanya USG itu untuk melihat kantong kehamilan atau kandungannya. Yang trimester kedua atau ini urutannya bukan berdasarkan trimester, Dokter Ninta? Ya, jadi sebenarnya kalau pemeriksaan USG itu memang ada pakemnya, ada sistematikanya. Kalau pada trimester 1 itu informasi yang kita dapatkan tuh salah satunya seperti itu, kantong kehamilannya bagaimana kondisinya. Terus pada trimester 1 akhir dan pada trimester 2 awal itu kita waktu yang sangat penting sebenarnya, banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Utamanya misalnya pada usia kehamilan 10 minggu ke atas itu kita bisa melihat bayi itu biasanya sudah kelihatan bagaimana bentuk kepalanya, bagaimana badannya, terus bagaimana dia posisinya kantong kehamilannya itu sendiri. Itu penting juga kalau ibu-ibu tuh punya riwayat sesar sebelumnya. Kalau punya riwayat sesar sebelumnya, terus kantongnya itu dia berada di tempat bekas sesarnya itu yang berbahaya, dan itu yang pintar USG-nya itu Dr. Rozi itu. Kita undang Dr. Rozi ya, karena juga beliau memang akan mengusahakan
untuk juga bisa bergabung bersama kami di sini. Ini saya harus break sebentar karena juga nanti akan saya buka beberapa pertanyaan yang masuk ya. Anda juga boleh sampaikan Anda mau bertanya apa. Silakan, nomor call center kami itu ada di layar kaca Anda. Hari ini saya bersama dengan Dr. Minta dari Rumah Sakit Manyar Medical Center Surabaya. Kami akan segera kembali. Hari ini kita membahas ya, temanya adalah pentingnya USG waktu pas kehamilan itu sebenarnya apa. Dan ternyata dijelaskan oleh Dr. Nita bahwa USG itu penting. Yang pertama, kita bisa tahu yang mana namanya tentang kandungan itu seperti apa. Apakah kalau misalkan tahun kemarin atau waktu pas sebelumnya itu sesar juga lebih penting ya. Karena bisa mengetahui banyak hal ya. Termasuk saya juga akan bacakan WhatsApp yang masuk pagi hari ini. Jadi, oke, baik, nggak ada namanya tapi ini ya, sebentar. Selamat pagi dokter, Selamat pagi dokter, sekarang usia kehamilan saya 6 bulan. Dok, kalau misalkan USG yang mana yang bisa mengetahui jantung bocor atau tidak? Karena dulu saya juga demikian. Maksudnya dulu demikian, mungkin si ibu sepertinya punya masalah jantung bocor sepertinya ya. Iya, bisa. Karena WhatsAppnya cuma sampai situ saja. Baik. Ibu mohon maaf, tapi semoga yang saya sampaikan ini benar. Karena kalau lewat WhatsApp mungkin, oh iya benar. Baiklah. Jadi kalau ibu dengan riwayat dia punya kelainan jantung, yaitu jantungnya bocor, si ibu tersebut memiliki resiko untuk menurunkan juga kemungkinan anaknya akan terjadi seperti itu, kurang lebih sekitar 25%. Jadi kalau beliau punya anak 4, satu di antara 4 anak itu juga akan mengalami jantung bocor. Nah, resiko seperti itu bisa diketahui pada saat USG memang. Pada saat USG utamanya pada trimester 1 dan 2. Oh, 1 dan 2. Satu awal atau satu akhir? Satu akhir. Satu akhir. Betul. Jadi kalau trimester 1 awal itu satu akhir maksud saya itu terkait sama kelainan yang terkait dengan kromosom biasanya. Kelainan kromosom itu ada beberapa penanda. Biasanya di tengkuknya ada penebalan di tengkuk bayinya. Itu juga kelainan kromosom itu juga biasanya salah satu cirinya ada kelainan pada jantung. Tapi juga ada kelainan organ lainnya. Jadi itu yang kita sebut dengan kumpulan gejala sehingga kita sebut dengan sindrom. Tapi kalau yang hanya kelainan jantung saja, cuma satu gejala, itu kita juga bisa lihat dengan pemeriksaan fetal ekokardiografi. Fetal ekokardiografi itu kita biasanya libatkan dalam satu pemeriksaan yang disebut dengan screening kelainan kongenital. Itu atau yang disebut dengan USG feto-maternal. Kalau screening kelainan kongenital itu bisa kita mulai paling awal untuk pemeriksaan jantung saja sudah mulai 18 minggu. Jadi intinya untuk ibu itu bisa dimulai sejak trimester pertama terakhir. Jadi kalau sekarang udah bisa, karena kan tadi usianya udah 6 bulan ya. 6 bulan, betul. Oke, ini yang kedua dok, ini lumayan jelas nih, saya bacakan. Assalamualaikum dok. Dok, mau tanya, saya punya riwayat bayi meninggal dalam kandungan usia 7 bulan karena leher terlilit ari-ari. Sekarang sudah 1,5 tahun. Tetapi saya masih kesusahan untuk hamil. Saya rencananya mau USG untuk mengecek rahim saya. Mohon pencerahannya, apakah bisa? Terima kasih dok, silahkan. Iya, baik. Jadi kalau kemungkinan ya yang anaknya dulu
terlilit tali pusat mungkin ya, karena kalau ari-ari sendiri atau plasenta tuh dia kan posisinya fix menempel pada rahim, sedangkan yang mobile atau bebas bergerak itu adalah tali pusatnya, jadi kemungkinan lilitan tali pusat. Kemudian yang kedua, kalau terkait sama ibu sudah 1,5 tahun, itu memang kita perlu periksa tidak hanya dari ibunya saja, tapi juga dari sang suami. Jadi kalau si ibu, kita memang bisa melihat apakah di dalam rahimnya itu adakah miom, karena kalau miom sendiri ada penonjolan di dalam rahim, itu kan juga mempersulit untuk calon bayinya menempel, jadi gampang keluar seperti itu. Oke, jadi sebenarnya intinya kalau mau pemeriksaan untuk rahimnya tuh bisa. Kapan paling tepat? Kan sekarang sudah 1,5 tahun. Apakah sekarang atau memang itu wajarnya rada susah untuk punya anak lagi ketika sudah punya riwayat seperti tadi? Sebetulnya tidak terkait, apalagi kalau si ibu tersebut sebelumnya lahirannya normal, tidak ada riwayat kuret setelahnya, atau mungkin pas lahiran perlu dikuret atau setelahnya mengalami keguguran dan dikuret, karena kuret sendiri itu salah satu meningkatkan resiko terjadinya perlekatan dalam rahim. Kalau misalnya nggak ada itu, mungkin faktor-faktor yang adanya kelainan pada rahim sih insya Allah bisa disingkirkan. Baik, kita akan baca satu terakhir ya, habis itu nanti saya akan lanjut lagi karena kita masih juga ngobrolnya panjang sama Dr. Ninta. Pagi dok, saya hamil 23 minggu. Kapan waktu yang tepat untuk USG? Karena USG pertama hasilnya plasenta previa. Itu apakah masih bisa berputar ya dok? Terima kasih. Wah, menarik ini. Jadi plasenta. Saya sebagai presenter hanya geleng-geleng saja karena waduh, saya terima kasih sama pemirsa di rumah ya, soalnya memang banyak sekali yang nunggu-nunggu kapan ada dokter spesialis kandungan atau obgyn hari datang. Nih dokternya datang. Baiklah. Tapi pertanyaannya juga keren loh. Jadi kalau plasenta sendiri, plasenta itu sifatnya dinamis. Dia memang menempel pada rahim, tapi dia juga pergerakannya itu sesuai dengan pembesaran rahim. Jadi kalau pada trimester awal atau pada trimester 2, pada saat 23 minggu seperti yang ibu ini alami, itu plasenta dia sifatnya plasenta previa atau plasentanya menutupi jalan lahir. Kalau rahimnya membesar, mungkin jenengan bisa cek 1 bulan kemudian, bisa saja plasentanya posisinya bergeser. Itu memang ada beberapa penelitian yang membuktikan pada saat awal kita periksa, oh plasentanya di bawah, tapi dia kurang lebih jaraknya 2-5 cm dari tepi rahim. Nah nanti kalau pas lahirnya, dia insya Allah tidak menutupi jalan lahir. Itu memang sesuai penelitian seperti itu. Apa yang harus beliau lakukan di rumah? Ini kan masih usia 23 minggu nih, supaya nantinya lancar itu apa yang perlu dilakukan? Olahraga atau gimana? Wah, kalau posisinya nah itu soalnya kan banyak nih salah kaprah kan ya. Betul. Banyak bergerak supaya makin lancar gitu. Betul. Sebenarnya tidak salah kalau sang ibu itu ingin bergerak, ingin berolahraga, karena kita semua baik dalam posisi hamil maupun nggak hamil itu memang wajib berolahraga. Tapi apakah itu ada kaitannya sama posisi memindahkan plasenta? Enggak. Iya. Garis bawahi tidak. Tidak, betul. Jadi mau mungkin yoga, mau sujud, mau apa, itu tidak akan mengubah posisi plasenta, karena plasenta itu bergeraknya sesuai dengan pembesaran rahim. Berarti memang si ibu ini ya paling tidak kontrolnya rutin lagi. Betul. Karena beberapa penelitian mengatakan ini bisa bergeser lagi. Iya, betul sekali. Baik. Nah, kita akan lanjut ya untuk WhatsApp yang masuk. Saya tahan dulu karena saya masih bersama dengan Dr. Ninta dari Rumah Sakit Manyar Medical Center Surabaya. Nanti kalau mau ke sana boleh ketemu sama beliau ya. Dokter, trimester pertama, awal sama akhir, sama 2 awal sudah, kan ya. Yang paling urgent tuh apakah yang ini 3 dan 4 atau gimana? Yang paling urgent yang kita bisa mendapatkan informasi banyak banget, itu sebenarnya justru di awal. Di awal? Iya, trimester 1 akhir, misalnya pada usia kehamilan 12 minggu itu kita bisa melihat bagaimana risiko untuk kelainan kromosom, bagaimana letak bayinya, terus nanti kaitannya dengan yang bekas sesar sebelumnya itu juga bisa kita lihat pada saat awal trimester 2 sama akhir trimester 1. Kemudian kalau untuk screening bayinya sendiri itu kita bisa lakukan mulai umur 18 minggu sampai kurang lebih 28 hingga 32 minggu. Seperti yang itu. trimester ketiga sama keempat ini yang untuk apa ya dokter? Trimester 3 ini kaitannya sama nanti planning kita untuk melahirkan. Jadi bagaimana perkembangan bayinya, berat badannya sudah mencukupi sesuai dengan usianya, jumlah ketubannya, volume cairan ketubannya, letak plasentanya, itu juga bisa kita
dapat dari pemeriksaan USG trimester 3. Jadi 3 sama 4 ini sebenarnya lebih untuk kepada persiapan nanti pada saat mau melahirkan, itu apa-apa saja yang memang diwaspadai. Tapi ketika trimester pertama, awal, akhir, sampai 2, itu lebih ke screening. Betul sekali. Apakah nanti akan ada satu dan lain hal yang nanti ketika anaknya lahir ada pengaruhnya, tapi kalau trimester yang 3 sama 4 ini lebih ke persiapan saat kita mau melahirkan, apa yang diwaspadai. Oke, kita akan break sebentar ya. Nanti saya juga akan baca ada beberapa yang masuk yang sudah saya simpan di operator, dan saya akan mengundang Dr. Rozi, juga beliau merupakan tim atau kawan dari Dr. Ninta dari Rumah Sakit Manyar Medical Center Surabaya. Kami akan segera kembali. Dan hari ini ya, tadi saya sudah kasih tahu kepada Anda kalau nanti saya akan juga ada satu lagi dokter, timnya atau teman atau kawan dari Dr. Ninta. Beliau juga ahli tentang masalah USG-USG-an ya. Karena kita tahu biasanya itu banyak sekali pemirsa di rumah yang mungkin belum paham, ternyata USG dan juga pemeriksaan kontrol ke dokter itu sama pentingnya. Jadi kalau cek ke dokter itu paling tidak minimal selama Anda hamil itu 4 kali. Tapi ternyata USG paling tidak juga sama. Kalau bisa itu juga 4 kali. Karena USG yang tahap pertama itu untuk screening, yang tahap kedua itu untuk persiapan ketika Anda nanti melahirkan. Dan sudah hadir ada Dr. Rozi hari ini. Pagi dokter. Pagi. Apa kabar? Sehat ya dok? Makasih loh. Ini walaupun dokter telat tapi mau nyempetin ke sini ya. Karena tadi dokter itu memang janjinya beliau akan datang bareng-bareng. Cuman ada sedikit pasien yang harus beliau tangani, tapi makasih dok tetap masih mau main ke sini. Ya. Dokter Rozi tadi itu saya ingat ada penanya yang bertanya gitu kan ya. Penanyanya ini tanya seperti ini. Ketika dia itu punya keturunan riwayat jantung bocor, ya. Nah, apakah nanti anaknya juga bisa, dan itu USG pada saat trimester yang keberapa? Lalu kemudian Dr. Ninta mengatakan bahwa sebenarnya itu punya kemungkinan sekitar 25% untuk anaknya juga bisa ada jantung bocor juga sama kayak ibunya. Tapi sebenarnya USG selain untuk juga bisa mendeteksi punya riwayat atau kemungkinan, itu juga penting, apalagi ketika mamanya misalkan pada tahun kakaknya itu sesar. USG ini juga penting untuk menentukan langkah selanjutnya. Monggo dokter bisa dijelaskan, silahkan. Ya, ini sebenarnya perkembangan di dunia kedokteran terutama bagi Raubjin ya. Memang selama ini kalau USG ini hanya fokus untuk evaluasi ke bayi sebenarnya awalnya. Cuma semakin bertambah ternyata USG juga perlu untuk dilakukan, terutama untuk mengevaluasi apakah ada gangguan pada ibu. Contohnya seperti pada bekas operasi ya. Ibu hamil dengan riwayat bekas operasi itu harus dilakukan USG untuk mengetahui bagaimana selain pertumbuhan perkembangan bayi, itu yang penting diketahui bagaimana lokasi ari-arinya, lokasi plasentanya. Bahkan bisa dilihat seandainya memang riwayat bekas operasi, bahkan bisa dilihat seberapa jauh, seberapa tebal sih bekas operasinya, rahimnya itu seberapa tebal, sehingga itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana nanti proses kehamilannya. Oke, namanya kalau misalkan mamanya sesar itu apakah harus ada jeda dulu kah dok ketika hamil kedua itu biar aman? Apalagi sekarang sudah perkembangannya canggih dan juga nanti kan bisa dilihat nih waktu pas USG. Nah itu apakah ada pengaruhnya jarak waktu atau bagaimana? Ya, kalau untuk kehamilan berikutnya direkomendasikan lebih dari 2 tahun ya. Karena dari literatur mengatakan kalau seandainya kurang dari 2 tahun itu meningkatkan resiko terjadinya robekan rahim spontan sekitar 1,8 kali. Sehingga ini penting untuk ibu hamil yang dengan riwayat bekas operasi. Ya, rencana mau hamil dikasih jarak 2 tahun biar lebih aman istilahnya ya. Rata-rata banyak sekali orang-orang Surabaya yang mengistilahkan kesundulan gitu kan. Iya. Jadi itu langsung
nambah gitu kan ya. Dokter, sebelum saya ke WhatsApp, apakah ada penyakit-penyakit atau mungkin gangguan-gangguan yang bisa ditemui dengan USG, apalagi saat mamanya itu punya riwayat sesar? Apa biasanya ditemui? Iya, ya, sekarang yang paling sering yang sering terjadi ini sekarang namanya plasenta akreta ya, di mana ari-ari atau plasenta dia menempel pada bekas operasi dan dia tumbuhnya bukan di dalam rahim, bisa sampai keluar rahim. Ini yang sangat berbahaya dan itu harus dideteksi sejak dini, bahkan bisa dievaluasi sejak usia kehamilan 5 minggu. Ya, nah ini yang sering sekali ibu-ibu hamil terlewat ya. Oh, hamil masih awal, nanti aja nunggu 5 bulan 6 bulan, padahal sebenarnya untuk beberapa sekali yang bisa dievaluasi sejak usia kehamilan dini. Oke, baik. Saya akan baca pertanyaan yang masuk ya. Ini biar Dokter Rosi juga merasakan kursi panas kita hari ini. Jadi nanti kalau misalkan ada mungkin beberapa pertanyaan belum terjawab, itu Anda bisa mampir ke prakteknya beliau berdua. Nanti akan saya tanyakan jam sama harinya ya. Jadi biar tidak ada salah persepsi di sini. Selamat pagi Dok, saya Anita. Saya mau menanyakan, saya usia kandungannya 29 minggu atau 7 bulan. Kadang muncul keputihan bening yang kadang ada darahnya sedikit, tapi tanpa disertai kontraksi atau pendarahan. Itu sebenarnya aman-aman saja Kak Dok? Soalnya keluarnya juga tidak rutin. Mau pencerahannya Dokter Rosi atau Dokter Minta yang mau menjawab? Dokter Rosi mau ya, sebenarnya kalau keputihan ya, kalau kita ngomongkan keputihan kita harus tahu dulu ya, itu apakah ketuban atau bukan ya, sehingga itu penting untuk memeriksakan diri ke dokter. Yang pertama, kalau seandainya memang itu keputihan bukan ketuban, itu berarti kita harus evaluasi apakah dia keputihannya itu memang karena ketidakseimbangan bakteri atau memang infeksi yang parah. Karena kalau seandainya memang itu infeksi harus diterapi. Keputihan yang istilahnya yang karena infeksi itu dapat meningkatkan risiko terjadinya ketuban pecah dini. Jadi nanti 7 bulan, 8 bulan ketubannya pecah duluan. Nah ini yang bahaya. Makanya itu pada keputihan pada kehamilan ya, kalau memang dievaluasi, kalau memang keputihannya berat, itu harus diterapi dengan antibiotik seperti itu. Oke, nanti akan ada terapinya jika itu memang berat dengan antibiotik ya Dokter ya. Baik, jadi Ibu Anita mungkin boleh periksakan apakah itu keputihan yang normal, wajar, atau yang sudah dalam tahap yang berat, karena nanti ada pengobatannya dengan antibiotik seperti itu salah satunya, agar supaya tidak ada terjadi hal yang lainnya lagi. Karena sudah mau lahiran ya, kalau paling nggak kan 2 bulan lagi ya. Oke, selanjutnya, selamat pagi Dokter. Saya sekarang sedang hamil. Apa bisa saya lahir normal? Karena lahiran pertama itu sesar dan jarak dengan yang pertama itu 11 tahun lalu. Ya, yang pertama dilihat ya, kalau kita proses persalinan itu ada 3 hal yang penting. Passage power passenger istilahnya. Jadi dilihat dari bagaimana kekuatan kontraksinya nanti. Terus yang kedua bagaimana jalan lahirnya dan bagaimana kondisi bayinya ya. Kalau mamanya contoh seandainya ibu ternyata dulu dioperasi karena panggulnya sempit. Nah, untuk hamil sekarang jangan nyoba-nyoba lahir normal. Berarti kan jalan lahirnya ada yang bermasalah seperti jadi itu. Jadi dilihat dulu waktu pas itu sesar, kenapa? Iya, betul. Terus yang kedua kalau seandainya jalan lahirnya lumayan sempit. Terus berikutnya kalau kondisi bayi ya. Contoh bayinya bagus, tidak ada masalah, tumbuh kembangnya bagus, panggulnya normal, bekas operasi, hamilnya ini ternyata posisinya lintang. Ya jangan coba-coba. Maksudnya seperti itu banyak hal yang harus dievaluasi. Bahkan kalau saya sendiri akan mengevaluasi bagaimana sampai kita evaluasi bagaimana tebal dari skarnya atau bekas operasinya, apakah tebal atau tipis. Karena ada beberapa rekomendasi yang diperbolehkan untuk lahir normal, nyoba normal. Ada beberapa rekomendasi yang ini berbahaya kalau kita coba normal. Nah seperti itu yang banyak sekali yang harus dievaluasi. Oke, jadi ibu banyak sekali faktor. Yang pertama dilihat dulu ibu waktu pas 11 tahun lalu sesar, itu kenapa sesarnya? Lalu kemudian jika waktu pas 11 tahun kemarin tuh karena satu dan lain hal yang membolehkan nanti anak keduanya itu lahirnya normal, dilihat lagi nih faktor yang selanjutnya. Nah, bayi tersebut yang akan dilahirkan itu apakah sudah aman atau belum? Aman di sini maksudnya adalah dia apakah sehat, apakah ibunya juga mumpuni atau tidak? Karena sebenarnya
kalau berdasarkan literatur itu paling tidak 2 tahun. Iya. Nah, tapi kalau lepas dari 2 tahun itu sudah bisa Ibu, sudah bisa untuk normal. Tapi kembali dilihat nih, dulu kenapa sesarnya, lalu kemudian sekarang ini kondisinya Ibu sama anaknya bagaimana? Kalau dua-duanya pas atau lolos ya, nah itu akan menyesuaikan juga. Dokter Nita, apa sebenarnya yang biasanya orang tua itu sering salah dalam menganggap tentang pemeriksaan USG? Kan kadang-kadang ini orang tua yang saya sering kali undang dokter spesialis obstetrik atau kandungan, itu rata-rata si pemirsa di rumah itu hampir jarang untuk USG. Mungkin untuk ngecek kelamin atau anakku ini aman nggak sih, udah gitu aja gitu. Iya. Apa yang paling sering salah dilakukan sama orang tua? Okay. Yang paling sering salah kaprah itu sebenarnya mengira bahwa pemeriksaan USG itu berbahaya untuk janin. Jadi pemeriksaan USG sendiri itu dia kan menggunakan gelombang ultrasonografi ya. Jadi dia tidak ada efek radiasinya pada janin. Jadi kalau dilakukan minimal 4 kali selama proses kehamilan itu tidak masalah pada bayinya, asalkan yang pemeriksaannya itu sendiri mematuhi kaidah-kaidah pemeriksaan USG. Ada beberapa parameter yang harus kita jaga, ada aturannya sebenarnya Mas, nggak boleh lebih dari berapa jam, nggak boleh berapa menit, dan kita juga ngatur bagaimana agar alatnya itu juga aman untuk ibu dan bayinya. Jadi pemeriksaan USG itu tidak memberikan efek buruk pada janin, itu yang pertama. Yang kedua nanti boleh ditahan ya. Baik. Sama saya mau iklan sebentar, sebelum iklan saya mau titip pertanyaan, nanti dijawabnya pas setelah kita kembali ya. Jadi pagi dokter, usia saya 47 dan istri 44. Istri masih haid teratur. Apa masih bisa mendapatkan keturunan dengan alami? Tapi kalau misalkan bisa, resiko terburuknya apa? Karena istri saya usianya di atas 40 tahun. Nanti dijawabnya untuk pas habis iklan ya. Kami akan segera kembali. Kita akan lanjut lagi ya. Ini saya ke dokter Nita dulu karena tadi yang kedua masih terpotong. Ya. Yang kedua apa? Oke, yang kedua sama kayak yang sebelumnya. Jadi banyak orang-orang pengen periksa tuh hanya pengen tahu kelaminnya sama berat badan bayinya. Padahal ya itu banyak sekali yang bisa kita lakukan pemeriksaannya, bisa kita screening itu pada saat sebelum-sebelumnya. Sehingga kadang-kadang sering ibu-ibu yang datang lalu kita periksa, lalu kita informasikan ada sesuatu, beliau bilang, "Lu tahu gitu saya periksa dulu." Seperti itu. Jadi memang kadang-kadang itu orang tua tuh nggak ngerti kalau USG sejak dini itu sudah bisa aman, dan itu juga penting. Karena kadang-kadang orang-orang itu kayak nanti aja USG-nya waktu pas usia-usia trimester kedua, ini masih awal kok ngapain ya. Ternyata trimester awal juga penting untuk screening di awal. Iya, betul. Supaya kalau misalkan ada satu dan lain hal bisa tepat penanganannya. Iya. Dok, ini ada yang tanya nih. Istrinya usianya memang di atas 40 tahun dan haidnya masih lancar gitu kan ya. Kalau seandainya nanti punya anak atau nambah anak gitu, punya resiko nggak? Iya. Yang pertama ya, kalau kita lihat produktivitas ya, produktivitas, kualitas sel telur itu batasnya itu sebenarnya 35 tahun. Kalau umpamanya lebih dari 35 tahun, dia kualitasnya sudah menurun. Kalau sperma pada laki-laki itu 40 tahun ya. Kalau ke atas itu sudah kualitasnya menurun. Nah, permasalahannya adalah dengan kualitas menurun ini sebenarnya dia meningkatkan banyak resiko ya. Resiko kalau seandainya terjadi kehamilan, itu dia dapat beresiko pada kehamilannya ya, baik adanya muncul penyakit pada ibu seperti darah tinggi atau preeklamsi, macam-macam, dan juga resiko kelahiran bayi juga lebih tinggi dibandingkan hamil normal. Nah, ini alasan pentingnya, bahkan kalau kasus-kasus seperti ini dengan batas usia yang sudah melewati, idealnya malah kontrol sebelum hamil ya. Oh gitu? Iya. Jadi mempersiapkan dulu janinnya dan ibunya
Jadi Agak disiapkan siap. semua. Jadi sebelum hamil dievaluasi apakah ada resiko pada ibunya. Contoh, umumnya ibunya punya darah tinggi nih. Nah, kalau mau 40 tahun gitu ya, punya darah tinggi ternyata ya ini juga hati-hati pada kehamilan. Ya itu yang harus dievaluasi. Kalau memang sekiranya sudah aman, hamilnya pun harus dengan persiapan. Nah, hamilnya dengan persiapan karena targetnya adalah menurunkan resiko terjadi komplikasi pada kehamilan baik ibu maupun bayi. Oke, baik. Jadi sebenarnya sih bisa. Cuma memang resikonya itu dokter Ninta ya. Memang ada resikonya di si ibu terutama ya. Tapi yang jelas ini kalau memang mau hamil atau lagi persiapan kehamilan itu bisa, tapi dipersiapkan sejak sebelum terjadinya kehamilan. Saya tambahkan lagi dokter. Selamat pagi dokter. Istri saya dulu waktu hamil anak pertama itu plasenta previa. Karena punya riwayat plasenta previa, apakah nanti untuk kehamilan anak berikutnya atau anak kedua itu kemungkinan terjadinya hal yang sama, apakah ada atau tidak? Iya. Pertanyaannya Dokter Nita bagus. udah ngode. Iya kan dok di kamar. Dan halus dong. Iya. Mungkin yang perlu saya tanyakan adalah apakah persalinannya lahir operasi atau normal ya. Kalau seandainya memang operasi dengan karena indikasi plasenta previa, kalau dulu ini ada perubahan teori nih. Kalau dulu dikatakan bahwa tidak ada hubungannya plasenta previa hamil pertama sama kedua dan seterusnya ya. Tapi sekarang berubah. Ya. Kalau seperti itu biasanya dia meningkatkan resiko terjadinya plasenta previa di hamil berikutnya. Itu sekitar kalau nggak salah sekitar 3 kali, 2 sampai 3 kali lipat. Nah ini yang apa ya istilahnya harus dievaluasi sejak dini ya, karena kalau seandainya plasenta previa dengan riwayat bekas operasi itu ada resiko terjadinya plasenta akreta, di mana area-areanya tembus ke bekas operasi, itu yang bahaya. Makanya harus dievaluasi sejak dini. Apa yang harus dilakukan? Karena tadi ada pewasat di segmen yang pertama juga menanya hal yang sama. Gimana caranya supaya nanti misalkan anaknya tuh nggak lahir dengan gangguan plasenta previa? Apakah ada atau tidak dok caranya? Ya, ini pertanyaannya susah sekali ya. karena sampai sekarang apa yang menyebabkan plasenta previa. Jadi kalau kita ngomongkan plasenta sendiri, dia kayak akar sebenarnya. Tergantung dia nancepnya kemana. Kalau ada istilah plasenta previa itu nanti area-areanya geser seperti itu ya. Sebenarnya bukan geser, tapi karena dia nancepnya mungkin agak lebih ke atas, sehingga pas usia kehamilan bertambah, rahimnya jadi melar, dia kesannya seperti geser. Tetapi kalau pada plasenta previa yang benar-benar, dia benar-benar nancepnya di mulut rahim. Dan sampai sekarang kira-kira apa penyebab pastinya kok nempelnya di situ ya, itu sampai sekarang masih diteliti. Apa yang bisa dilakukan? Nah, tetapi ada beberapa faktor risiko yang sering muncul. Yang pertama, usianya tua. Yang kedua, merokok. Terus yang ketiga adalah bekas operasi mungkin bisa. Dan ya sementara hanya fokus ke situ. Jadi kalau apa yang bisa dilakukan, doa ya. Ya selama yang penting jauhi faktor risiko. Ya kalau nggak ngerokok ya jangan, ya nggak merokok nggak masalah ya. Cuma di luar faktor tersebut masih diteliti sebenarnya. Kira-kira faktor benar. Dokter Nita, itu USG-nya untuk memastikan terjadi plasenta previa atau tidak, USG-nya sebenarnya bisa kelihatan pas kapan ya? Iya. Jadi kalau kita evaluasi plasenta itu memang paling dini dimulai dari usia 14 minggu sebenarnya. 14 minggu itu karena plasenta sudah mulai lebih aktif bekerjanya. Dan kemudian kalau untuk masalah posisi sendiri memang boleh pada saat trimester 2, cuma untuk definitif atau kita pastikan benar-benar memang plasenta previa biasanya 28 minggu. Cuma kalau memang sejak awal si ibu itu datang dengan riwayat plasenta previa, bekas seksio, kemudian saat ini juga plasentanya di bawah, kita bisa melakukan identifikasi kira-kira ini plasenta previanya ini bakal menjadi plasenta akreta bermasalah atau tidak. Itu sedini mungkin sebenarnya pada saat awal trimester 2 pun sudah bisa dilakukan pemeriksaannya. Jadi intinya untuk USG itu adalah ada 2 hasil ya. USG trimester awal-awal itu untuk screening bayinya. USG trimester yang agak akhir itu untuk persiapan waktu pas melahirkan. Betul. Dokter Rozi sama Dokter Ninta prakteknya di mana? Dokter Ninta dulu monggo. Iya. Hari sama jamnya. Iya, saya pada hari Senin sama hari Kamis. Hari Seninnya sore jam 3,
kemudian hari Kamisnya jam 4 di Rumah Sakit Manyar Medical Center. Oke, Dokter Rozi? Saya di Rumah Sakit Manyar Medical Center hari Rabu jam 6 malam dan hari Jumat jam 4 sore. Oke, jadi itu prakteknya beliau berdua. Silahkan boleh mampir ke sana. Tayang kami juga nanti akan kami upload di YouTube channel kami. Singkat saja dari Dokter Rozi, pesannya apa? Yang pertama, jangan ragu untuk mempersiapkan kehamilan ya, terutama bahkan kehamilan itu seharusnya disiapkan lebih matang. 3 bulan sebelum hamil harus dievaluasi kira-kira beresiko atau tidak, dan kalau sudah terjadi kehamilan jangan ragu untuk memeriksakan ke dokter untuk mengetahui apakah ada resiko pada kehamilan tersebut atau tidak. Baik, Dokter Tinta, pesannya silakan. Iya, pesan saya USG itu tidak berbahaya untuk bayi, dan itu bisa memberikan informasi yang sangat banyak mengenai kondisi bayinya kepada orang tuanya, dan sehingga orang tuanya bisa melakukan persiapan yang optimal banget untuk menyambut buah hatinya. Itu dia. Mohon maaf kalau misalkan ada pertanyaan yang belum sempat kami baca, karena kami hanya menerima laporan WhatsApp dari operator dan kami akan sortir secara acak agar semuanya menjadi adil. Dan saya Ringo Oliver, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di program Update Cantik segmen Sehat Pagi, Senin sampai Kamis dan juga hari Sabtu pukul 6 pagi di SBO TV yang selalu mengerti. Terima kasih banyak, dan habis ini akan ada program dengan kawan-kawan dari Guruku untuk 6 tingkatan sekolah dasar. Sampai jumpa.